Tes 1 2 3. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bisa dengar suara saya ya? Jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah MT 3004 Elektrokimia dan Korosi ya. Masih di modul termodinamika korosi ya. Sebagai pengingat jangan lupa absensi diisi di CX ya. Nah, kita akan melanjutkan kuliah kita minggu lalu ya mengenai termodinamika korosi ya. Sebelum nanti kita bahas ke materi baru ya yang kita beri judul persamaan Nernst ya. Jadi saya mulai dari sinilah, sel elektrokimia ya. Jadi pada sel elektrokimia itu ada transfer elektron ya antara katoda dan anoda ya. Di mana di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi ya. Kemudian arus listrik itu nantinya akan dihasilkan ya akibat adanya perpindahan elektron di elektroda melalui konduktor dan adanya perpindahan ion ya di elektrolit ya. Nah, biasanya dalam suatu sel elektrokimia ada yang namanya jembatan garam ya. Jadi ini di set ya sedemikian sehingga sel elektrokimia tidak mengalami penumpukan muatan ya atau charge burden. Jadi di sini perannya adalah untuk mengalirkan ya ion ya, membuat aliran ion dari anoda ke katoda atau sebaliknya dari katoda ke anoda itu lancar ya. Nah, apa saja yang ada dalam sel elektrokimia ya? Ada elektroda tentu ya, anoda dan katoda ya. Anoda adalah elektroda di mana reaksi oksidasi terjadi, katoda adalah elektroda di mana reaksi reduksi terjadi ya. Nah, ini contoh adalah sel elektrokimia ya. Dalam hal ini adalah contoh sel elektrokimia di mana kita sedang melakukan pengukuran standar reduction potensial dari seng ya sebetulnya. Jadi kita sedang melakukan potensial reduksi standar dari seng ya. Setelah diukur ternyata misalkan potensialnya itu sebesar minus
0,762 volt. Terhadap apa? Terhadap yang namanya reference. Jadi yang sel sebelah kanan ini sebetulnya ini adalah reference elektroda ya. Dalam hal ini adalah standar hidrogen elektrod ya. Ya, ada platinum diletakkan dalam asam dengan konsentrasi 1 molar ya. Kemudian di dalam larutan asam tersebut dialirkan gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfer. Nah, di sel sebelah kiri itu ada logam seng ya, dicelup dalam suatu larutan, dalam hal ini mengandung ion Zn2+ dengan konsentrasi 1 molar ya. Sehingga kalau kita lihat reaksi yang terjadi baik di anoda maupun di katoda ya, ini ya reaksinya. Jadi di anoda itu seng mengalami oksidasi ya. Kemudian di katoda ini dalam hal ini adalah hidrogen ion itu direduksi. Ini adalah reaksi keseluruhan selnya dan ini reaksinya spontan terjadi. Artinya kita sudah mengasumsikan bahwa betul ya seng sebagai anoda ya dan permukaan platinum di sini sebagai katoda. Ya. Contoh lain ini sama ya. Kita sedang melakukan pengukuran potensial standar dari CU ya terhadap SHE ya. Ini SHE standar hidrogen elektrod ya. Jadi sama untuk CU dia potensialnya itu sebesar 0,342 volt ya terhadap SHE ya. Jadi yang kita sebut SHE itu sebetulnya ini yang terjadi di dalam SHE ya. Reduksi ion H+ menjadi gas hidrogen dengan potensial itu 0 volt ya. Ini didefinisikan sebagai zero ya. 0 by convention. Nah, kalau kita melakukan pengukuran untuk setiap logam nanti kalian akan dapati tabel yang kita definisikan sebagai tabel EMF ya. Electromotive force ya. Atau kita bisa kadang di buku lain dijelaskan tabelnya tabel standar reduction potential ya. Notasinya sudah dijelaskan ya kemarin. Jadi biasanya sel elektrokimia ditulis sebagai berikut notasinya, di tengah-tengah ada jembatan garam, lalu bagian terluar ya. Bagian kiri dari jembatan garam anoda, bagian kanan katoda, lalu bagian terluarnya itu biasanya dari masing-masing anoda katoda itu biasanya adalah elektroda, ya ditulis. Kemudian yang berdekatan dengan jembatan garam itu biasanya elektrolit, ya. Kemudian antara elektroda dengan elektrolit dipisahkan oleh garis vertikal tunggal, ya. Lalu contoh ya yang termasuk sel elektrokimia misalkan kita bahas minggu lalu adalah oksigen concentration cell ya. Dan di sini kita buktikan bahwa ketika ada logam yang sama diposisikan pada suatu kondisi lingkungan di mana konsentrasi oksigennya berbeda ya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Maka logam yang ada pada posisi konsentrasi oksigen rendah itu akan cenderung menjadi anoda. Ya. Dan dia akan terkorosi, sedangkan logam yang ada pada konsentrasi oksigen tinggi dia akan jadi katoda. Ya, itu sudah kita buktikan. Kemudian contoh lain adalah sel konsentrasi ion. Ya, ini juga sama. Ya, kalau kita buktikan, nanti kita akan lihat bahwa logam Cu yang ada pada konsentrasi 1 molar itu akan jadi anoda. Sebaliknya logam Cu yang ada pada konsentrasi 0,1 molar itu jadi katoda. Ya. Nah, dari pengukuran yang kita lakukan pada sel elektrokimia, ya, kita akan ketahui bahwa setiap logam atau setiap bahan itu punya kecenderungan untuk menerima elektron ya atau menangkap elektron atau mengalami reduksi ya.
Nah, kemudahan dari setiap logam untuk menangkap atau menerima elektron itu diberi definisi yang namanya potensial reduksi, ya. Jadi kemudahan logam untuk menerima elektron dari luar kita sebut potensial reduksi, ya. Ditunjukkan dengan parameter yang namanya potensial reduksi, ya. Kalau pengukurannya tadi dilakukan pada kondisi standar, ya 1 atmosfer, temperatur 25 derajat Celcius, konsentrasi 1 molar, ya. Maka potensial yang diukur tersebut itu diberi nama standar reduction potential. Diberi simbol E0 reduction dalam hal ini. Dan kalau kita list ya hasil pengukuran tadi, ya, maka kita akan dapat yang namanya tabel yang kita sebut standar reduction potensial yang kita lihat di slide ini, ya. Jadi di sini ada beberapa logam, ya. Ini adalah reaksi reduksi yang terjadi pada logam tersebut, dan ini pengukuran potensialnya, ya, terhadap apa? Terhadap nilai SHE, ya, standar hidrogen elektrod yang diberi nilai 0 volt, ya. Jadi di sini 0, ya. H plus jadi H2 itu 0, ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa logam-logam yang ada di atas di sini punya kecenderungan untuk mudah sekali dia direduksi, ya. Sedangkan yang di bawah di sini mudah sekali mengalami oksidasi, ya. Nah, kita lihat di sini biasanya berdasarkan potensial standar ini kita bisa juga mendefinisikan bahwa logam-logam yang punya nilai standar reduction potential positif cenderung jadi katoda, sedangkan logam-logam yang punya potensial standar reduction negatif dia cenderung menjadi anoda. Contoh misalkan kalau saya punya sistem kombinasi logam Cu, misalnya Cu dengan magnesium, ya. Kalau kita sambung Cu dengan magnesium, kemudian kita simpan dalam suatu larutan korosif, ya, maka yang terjadi adalah Cu akan jadi katoda karena dia punya potensial positif 0,34, magnesium jadi anoda, ya, karena dia punya potensial minus 2,36. Ya, itu adalah contoh bagaimana kita membaca, ya, atau memahami yang namanya tabel standar potensial atau reduction potensial standar, ya. Nah, kadang ini nanti kita beri nama ini EMF, ya, electromotive force, deret EMF. Nah, contoh di sini dari penggunaan yang namanya tabel standar reduction potential kita bisa memprediksi misalkan kalau saya punya reaksi sebagai berikut, ya, nikel solid tambah H2O2 tambah 2H plus menjadi 2H2O plus Ni2 plus aqueous, ya. Berapa potensial standar dari sel, ya. Maka berdasarkan reaksinya kita bisa bagi, ya, di sini nikel 2 plus tambah 2 elektron jadi nikel, ya. Ini kita lihat ditulis dalam format reduksi, ya. Itu kalau di tabel dilihat itu punya potensial minus 0,25 volt. Sementara H2O2 tambah 2H plus tambah 2 elektron menjadi 2H2O. Ini punya potensial sel atau punya potensial sebesar 1,776, ya. Maka berdasarkan nilai masing-masing setengah reaksi ini kita bisa tentukan bahwa potensial sel untuk reaksi ini adalah
Ya, kita lihat nikelnya di sini kalau ditulis dalam format seperti di atas, artinya nikelnya di sini mengalami oksidasi, ya, maka ini jadi plus 0,25, ya. Jadi 1,776 ditambah plus 0,25, ya, hasilnya adalah 2,03 volt, ya. Artinya kalau potensial selnya positif, berarti reaksi ini spontan, ya, berlangsung secara spontan. Nah, sekarang kita masuk kembali ke bab selanjutnya, ya. Jadi menurut termodinamika korosi, ya, sel elektrokimia, ya, itu akan menghasilkan yang namanya electromotive force, ya, atau gaya gerak listrik. Kalau kita bahasa Indonesia kan gaya gerak listrik. Atau kita sebut potensial atau kita sebut tegangan, ya. Jadi sel elektrokimia di mana tadi terjadi reaksi oksidasi reduksi, ya, di anoda dan di katoda, itu akan menghasilkan gaya gerak listrik atau electromotive force, ya, atau akan menghasilkan tegangan atau potensial, ya. Nah, tegangan yang terukur tadi itu adalah tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan kerja, ya. Kerja di sini misalkan kalau digunakan untuk menyalakan lampu bohlam, ya. Kalau digunakan sebagai baterai, ya, menggerakkan komponen mekanik dan seterusnya, ya. Nah, itu ya. Nah, energi tadi sebetulnya adalah muatan, ya, muatan listrik, ya, yang bergerak pada sel elektrokimia, ya, di bawah pengaruh tegangan, ya. Kalau kita hanya melihat dari potensial reduksi, ya, reduction potensial, potensial reduksi standar, ya, itu kita sukar, ya, untuk mengaitkannya dengan fenomena fisik yang terjadi, ya. Jadi no directly physical meaning, tidak punya pengertian yang tepat, yang langsung berkaitan gitu, ya. Nah, tapi ya potensial tadi itu bisa dikaitkan, ya, dengan energi bebas Gibbs, ya, dari sistem. Ya, seperti kita sudah bahas sebelumnya, ada kaitan antara potensial yang terukur dari suatu sel elektrokimia, baik dalam kondisi standar atau tidak, ya, dengan energi bebas Gibbs, ya. Di mana ada kaitan delta G0 sama dengan minus NFE0, ya. Di mana N itu adalah jumlah mol elektron yang terlibat, ya. F adalah konstanta Faraday, ya. Dalam hal ini misalkan 96.500 coulomb per mol elektron, ya. Kemudian kalau tidak dalam kondisi standar, artinya sel elektrokimia tadi misalkan beroperasi pada temperatur bukan 25 derajat, bukan pada tekanan 1 atmosfer, dan konsentrasi elektrolitnya bukan 1 molar, ya, maka delta G-nya adalah sama dengan minus NFE sel. Ya, ini kalian sudah mengetahui, ya, dari bab minggu lalu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sifat logam yang ada di alam, ya, misalkan besi saja, ya. Besi itu sebetulnya kalau di alam kondisi paling stabilnya itu adalah berupa oksida, ya. Misalkan sebagai iron oxide, ya, atau iron sulfide, ya.
Nah, itu dia memiliki energi bebas Gibbs ya, kurang dari 0 ya. Jadi di alam unsur itu hadir dalam kondisi paling stabilnya itu berupa oksida atau sulfida di mana energi bebas Gibbsnya 0, kurang dari 0 ya. Kalaupun ada ya yang bentuk logam itu terbatas, misalkan di situ contohnya emas ya. Nah, sebagian besar itu unsur-unsur tadi itu ada dalam bentuk senyawa ya, combine. Ya. Misalkan dalam senyawa kimia seperti garam-garam mineral ya. Itu adalah keberadaan logam di alam ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan korosi ya. Korosi itu juga adalah salah satu proses elektrokimia ya. Jadi reaksi yang terjadi pada korosi ya adalah reaksi heterogen ya pada antarmuka logam ya dengan elektrolit yang kalau kalian lihat di slide misalkan sederhananya seperti ini. Saya punya permukaan logam Fe, kemudian di sini elektrolitnya adalah berupa tetesan air ya, water drop. Ya. Kemudian karena suatu perbedaan tertentu, misalkan perbedaan komposisi unsur, perbedaan cacat, perbedaan dislokasi, perbedaan butir ya. Maka muncul daerah anodik dan katodik ya. Dalam permukaan Fe tadi, di mana di anoda ya Fe dioksidasi menjadi Fe2+ ya. Lalu di katoda karena ini asumsinya air ya netral ya pH-nya. Di sini yang dioksidasi adalah H2O ya. Tambah setengah O2 menjadi 2OH-. Ya. Reaksi keseluruhannya pada reaksi korosi besi ini adalah sebagai berikut. Fe tambah 3/2O2 tambah XH2O menjadi Fe2O3 XH2O misalnya ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan tadi sel elektrokimia ya ini juga sama-sama sel elektrokimia ya, ada anoda, katoda, ada konduktor. Kemudian ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi di mana terjadi pertukaran elektron dan pertukaran ion. Ya. Nah, yang harus diperhatikan pada proses korosi adalah bahwa tadi ya reaksinya heterogen, artinya jumlah elektrodanya itu tidak harus 1:1. Maksudnya jumlah anodanya tidak harus 1, jumlah katodanya tidak harus 1 ya. Jumlahnya bisa banyak ya. Misalkan satu anoda dengan beberapa reaksi katoda ya. Jadi heterogen ya, lebih heterogen. Reaksinya lebih heterogen. Nah, kalau kita bagi ya secara umum pada proses korosi ya di antarmuka logam elektrolit itu di anoda ya terjadi reaksi oksidasi ya. Oksidasi itu kehilangan elektron ya. Ini misalkan di sini logam M ya larut ya menjadi Mn+ ditambah N elektron ya. Jadi kehilangan elektron. Nah, sedangkan reaksi yang mungkin terjadi di katoda tadi ya seperti saya sampaikan biasanya tidak hanya satu ya. Tapi bisa sekaligus beberapa reaksi ya. Ditentukan nanti dari kondisi elektrolitnya ya dan seterusnya ya. Di katoda terjadi reaksi reduksi, artinya menerima elektron ya.
Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya, disesuaikan dengan kondisi elektrolitnya. Misalkan kalau elektrolitnya itu kondisinya asam ya, artinya si besi tadi itu diletakkan dalam suatu elektrolit asam, maka reaksi reduksi yang mungkin terjadi adalah ini ya, 2H+ ya, ditambah 2 buah elektron menjadi hidrogen gas ya. Jadi kita lihat charge balance, mass balance-nya sama ya, kiri kanan. Bagaimana kalau larutan elektrolitnya netral ya, pH-nya netral atau bisa juga berada pada kondisi alkalin, artinya basa ya. Maka reaksi reduksi yang terjadi bukan lagi H+ jadi H2 ya, tapi H2O ya ditambah elektron menjadi setengah H2 ditambah OH- ya. Di sini reaksi reduksinya melepaskan OH- ya, menghasilkan OH- ya, yang artinya membuat larutan elektrolit semakin basa. Ya. Kemudian bagaimana kalau larutan elektrolitnya asam ya, dan juga di situ ada oksigen terlarut ya. Jadi bedanya sama yang ini, di kondisi asam yang pertama ini tidak ada oksigen terlarut, yang di nomor 3 ini ada oksigen terlarut dan asam ya. Maka reaksi reduksi yang terjadi sebagai berikut ya. Setengah oksigen tambah 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2O ya. Dan terakhir, bagaimana kalau larutannya netral atau basa tapi juga ada dissolve oksigen di situ. Nah, reaksi yang terjadi ini ya. Setengah O2 tambah H2O tambah 2 elektron menjadi 2 OH-. Ya. Jadi ini adalah beberapa kombinasi oksidasi reduksi pada logam ya, ketika mengalami korosi sangat dipengaruhi oleh nanti reaksi reduksi yang terjadi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Nah, sekarang sebetulnya ini tambahan ya. Jadi di beberapa slide saya sering menyebutkan half cell reaction ya, half cell reaction. Jadi half cell reaction itu adalah reaksi yang terjadi hanya pada anoda saja atau hanya pada katoda saja, atau kita sebut reaksi setengah sel gitu ya. Karena kan sel elektrolit terdiri dari anoda dan katoda. Kalau hanya anoda saja berarti ya setengah sel. Nah, ini contoh ya beberapa reaksi elektrokimia ya. Misalkan kita punya reaksi antara seng dengan HCl ya, seperti ditunjukkan pada slide berikut. Seng tambah 2 HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2 ya. Nah, karena HCl dan ZnCl2 itu terdisosiasi, terurai menjadi ion H+, Cl-, Zn2+, dan Cl-, ya. Dan itu tidak ada melibatkan pertukaran elektron, ya. Kalau kalian lihat di sini tidak ada elektron. Maka reaksi yang ini kita bisa sederhanakan sebagai berikut ya. Zn tambah 2H+ menjadi Zn2+ tambah H2 ya. Kalau ini kita anggap ini reaksi keseluruhannya lah ya. Reaksi finalnya. Sebelum reaksi ini kan ada ini dasarnya. Zn tambah 2H+ menjadi Zn2+ tambah H2. Nah, baru di sini kita kelihatan ini bahwa ini adalah reaksi redoks ya. Reaksi oksidasi Zn menjadi Zn2+ dan reaksi reduksi 2H+ menjadi H2 ya.
Nah, kalau kita sederhanakan kembali atau kita pisah ya menjadi reaksi setengah sel ya, maka reaksi ini dibagi dua menjadi sebagai berikut ya. Ini reaksi setengah selnya. Dalam hal ini Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. 2H+ menjadi H2 ya. 2H+ tambah 2 elektron jadi H2. Nah, ini adalah reaksi setengah sel yang terjadi di peristiwa seng kalau kita letakkan dalam larutan HCl ya. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa di reaksi 1, reaksi setengah sel 1 di sini seng teroksidasi. Ya, seng mengalami oksidasi. Ya, artinya nomor 1 ini adalah anoda ya. Di anoda reaksinya. Reaksi nomor 2 ini terjadi di katoda ya, 2H+ direduksi menjadi hidrogen. Nah, ini adalah reaksi setengah selnya ya, ditulis kembali. Kita ingat bahwa masing-masing reaksi setengah sel ini tentu punya yang namanya E ya, punya nilai E. Punya nilai potensial reduksi ya. Atau punya nilai potensial setengah sel itu ya. Punya nilai potensial sel. Nah, kita juga punya persamaan yang menunjukkan ya, ada korelasi antara energi bebas Gibbs, perubahan energi bebas Gibbs dengan potensial E ya. Jadi setiap reaksi elektrokimia yang melibatkan atau setiap reaksi elektrokimia itu melibatkan adanya ya perubahan energi bebas Gibbs ya. Setiap reaksi elektrokimia itu selalu melibatkan adanya perubahan energi bebas Gibbs delta G yang terkait secara langsung dengan perbedaan potensial antara sel ya. Jadi delta G itu sama dengan minus NFE ya. Nah, kalau saya punya, sekarang kita coba mengasah ya, mengasah nalar kalian. Kalau saya punya reaksi sebagai berikut. Kira-kira reaksi yang kalian lihat ini oksidasi atau reduksi ya. Coba lihat. Oksidasi atau reduksi? Reduksi, Pak. Ya. Reduksi. Reduksi atau Pak. oksidasi? Reduksi ya, dari asalnya +4 turun menjadi +2 ya. Ada pengurangan bilangan oksidasi, artinya ini mengalami reduksi ya. Sekarang yang ini Oksidasi, Cu Pak. menjadi Cu2+ dari 0 naik jadi +2 ya. Ada kenaikan bilangan oksidasi ya. Jadi ini oksidasi ya. Kaitan antara perubahan energi bebas Gibbs dengan E adalah delta G sama dengan apa? Delta G sama dengan NFE. minus, jangan lupa minusnya, minus NFE ya. Nah, berdasarkan tadi ya, berdasarkan nilai potensial, nilai delta G yang diperoleh dari suatu
sel elektrokimia, kita juga bisa gunakan nilai tadi, ya, nilai E yang diperoleh itu untuk ini, memprediksi reaksi apa yang akan terjadi, ya. Ini yang paling penting, misalkan contohnya sebagai berikut. Misalkan saya punya suatu sel elektrokimia seperti yang kalian lihat, saya belum melabeli yang mana anoda, yang mana katoda, ya. Jadi saya punya sel elektrokimia sebagai berikut, ya. Seng dicelup dalam suatu larutan, ya. Dalam hal ini mengandung ion Zn2+ 1 molar. Cu juga saya celup dalam suatu larutan mengandung Cu2+, ya. Misalkan ini contohnya ZnSO4. Nah, ya, biar ini sama, ini juga CuSO4 gitu ya, biar sama. Sama-sama sulfat, garam sulfat. 1 molar dipisahkan di sini oleh jembatan garam nih atau membran, ya. Dipisahkan. Lalu saya lakukan pengukuran potensial menggunakan voltmeter. Ya. Reaksi apa yang akan terjadi pada sel ini, ya? Reaksi elektrokimia apakah nanti spontan atau tidak spontan, ya? Itu bisa kita tentukan dari pengukuran, ya, potensial elektroda, ya. Misalkan kita lihat di sini ada suatu sel elektrokimia, ya, di mana di sini diberi keterangan aktivitas semua spesiesnya itu 1, ya. Artinya ini kita asumsikan ya ini kondisi standar, ya, karena kita belum masuk kondisi non standar. Aktivitas Zn, aktivitas Cu 1, ya. Temperaturnya 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Ya, ini kondisi standar, ya. Nah, berdasarkan yang sudah kita pelajari, ya, mana yang akan jadi anoda, mana yang akan jadi katoda, ya. Terus reaksinya seperti apa? Nah, itu kita bisa lihat dengan melakukan semacam trial, ya. Misalkan gini, ya. Trialnya adalah ini asumsi di awal, ya. Anggap kita belum tahu mana yang akan jadi anoda, mana yang akan jadi katoda, ya. Asumsi di sini anodanya saya asumsikan logam Cu, ya. Dan yang terjadi di anoda oksidasi, ya. Di sini Cu menjadi Cu2+, ya. Nah, kalau kalian lihat di tadi, ya, di tabel potensial standar reduction, ya, standar reduction potensial. Cu itu kalau ditulis dalam format reduksi, ya, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, ya. E-nya itu plus 0,342 volt, ya. Bisa kalian lihat nanti. Nah, karena kita asumsikan yang anodanya adalah Cu dan dia mengalami oksidasi, reaksi oksidasinya seperti ini, ya. Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Maka potensial selnya karena arahnya bukan ke arah sini tapi ke arah sana, ya. Maka E0-nya jadi negatif, ya, ditulisnya minus 0,342, ya. Jadi positif kalau reaksi reduksi, ya. Negatif kalau oksidasi, ya. Nih minus 0,342. Lalu asumsi kedua, katodanya adalah seng, ya, direduksi. Ini, ya,
di katoda seng 2+, ya, ion seng 2+ direduksi menjadi seng, ya, menjadi logam Zn. Potensial reduksinya kalau kalian cek, ya, ini sama persis, ya, minus 0,762 volt, ya. Kalau kalian cek di tabel tadi itu minus 0,762 volt, ya. Jadi yang penulisannya berbeda ini saja, ya, Cu2+ tambah 2E jadi Cu. Minus 0,762 volt, ya. Ini adalah potensial masing-masing setengah sel, ya. Artinya ini kondisi standar, ya. Ya, E0 di situ. Lalu kalau saya konversi ke nilai delta G, ya, free Gibbs energy change, energi bebas Gibbs, perubahan energi bebas Gibbs-nya, kondisi standar, ya. Tadi ada kaitan E Halo? Halo Pak. Sepertinya tadi putus ya, jadi saya terusin ya. Jadi ada korelasi tadi ya, seperti sudah dijelaskan, ada korelasi tadi antara perubahan energi bebas Gibbs dengan E ya. Korelasinya ini ya, delta G0 sama dengan minus NFE0. Ya, ini dalam kondisi standar ya. Ingat. Nah, di sini kita lihat bahwa elektron yang terlibat adalah 2 ya. Di anoda maupun di katoda. Maka delta G0 untuk masing-masing reaksi yang ada di anoda dan katoda ini ya. Minus 2 kali F kali E 0 ya. Minus 2 kali F kali E 0. Nah, kalau kita jumlahkan reaksi yang terjadi keseluruhan ini ya, reaksi keseluruhannya ya. Zn2+ ditambah Cu. Kalau ini adalah reaksi setengah sel. Ini reaksi keseluruhan ya. Zn2+ tambah Cu menjadi ya Cu2+ tambah Zn. Di sini elektronnya saling menghilangkan ya. E0-nya ini tambah ini ya. E0-nya di sini kalian bisa lihat minus 1,104 ya. E0 dari sel ya. Bisa dibedakan ya. E0 dari selnya adalah minus 1,104 volt ya. Atau delta G0 dari reaksinya ini ya. Plus 2,208 F. Ya. Dari sini kalian bisa ketahui ya bahwa karena delta G0-nya lebih dari 0, kita tahu bahwa reaksi ini ya, reaksi ini tidak akan terjadi ya. Tidak akan terjadi ya. Malah reaksi sebaliknya yang akan terjadi ya. Reaksi sebaliknya kalau kita tulis sebagai berikut, panahnya kita balik. Ya, ini yang terjadi ya. Jadi reaksinya pada arah sebaliknya
ya. Jadi di sini yang terjadi sebetulnya adalah harusnya Cu2 plus tambah Zn menjadi Zn2 plus tambah Cu. Ya. Artinya apa? Asumsi kita di awal ini salah. Ya. Kalau E selnya negatif, delta G0-nya positif, asumsi kita di awal yang mengatakan bahwa anodanya Cu, katodanya Zn itu salah. Ya. Harusnya yang betul adalah anodanya adalah Zn, ya. Katodanya adalah Cu. Jadi anodanya adalah Zn menjadi Zn 2 plus tambah 2 elektron. Katodanya Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Dan ini reaksinya ini, ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa memprediksi, ya, suatu sel elektrokimia bisa berlangsung reaksinya secara spontan atau tidak, ya, dengan menggunakan atau dengan mengetahui potensial selnya dan dengan mengetahui perubahan energi bebas Gibbs dari sel tersebut, ya, dari reaksi yang ada di sel tersebut, ya. Ya, jadi kalau saya punya contoh lain, misalkan sebagai berikut nih, ya. Anodanya di anoda ini yang terjadi Cu2 plus tambah 2E jadi Cu. Di katoda Zn jadi Zn2 plus tambah 2 elektron, ya. Lalu overall reactionnya ini dengan potensial sel sebesar 1,104. Ya, coba lihat. Pada arah mana reaksi ini akan terjadi, ya. Arah kiri itu kalau ke sini, kanan itu kalau ke sana. Lihat baik-baik. Ini potensial sel anoda, ini potensial sel katoda, ini potensial sel keseluruhannya. Kira-kira reaksinya akan terjadi ke kiri atau ke kanan? Kalau nilai E-nya sebagai berikut. Coba. Ke kiri atau ke kanan? Kanan, Pak. Ke kanan, ya. Jadi reaksinya kalau saya tuliskan, karena E-nya positif, maka delta G-nya kan kurang dari 0, ya. Artinya reaksinya adalah sebagai berikut. Jadinya Zn tambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus tambah Cu. Ya. Paham, ya? Satu lagi contoh. Dari pengukuran atau saya punya suatu reaksi elektrokimia, ya, punya sel elektrokimia dengan reaksi di anoda dan katoda sebagai berikut, ya. Ini reaksi yang ada di anoda, ini yang di katoda. Ini reaksi keseluruhannya di sel tadi, ini potensial selnya, ya. Minus 3,51. Pertanyaannya, pada arah mana reaksi ini akan berlangsung? Akan spontan terjadi? Kiri, Pak. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Kenapa? Nah, SL-nya negatif, Pak. Karena SL-nya negatif, ya. Kalau SL-nya negatif berarti delta G0-nya lebih dari 0. Ini tidak spontan. Ke kanan tidak spontan. Berarti spontannya ke kiri.
Jadi harusnya ditulisnya sebagai berikut ya. Ag plus tambah Na menjadi Ag tambah Na plus dengan E0 plus 3,51 volt ya. Oke, itu mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dulu. Pak, kalau Pak Ya, izin bertanya Pak, ya. itu kan di anodanya reaksinya Na plus tambah elektron jadi Na ya. Tapi anoda tuh bukannya tempatnya oksidasi ya Pak ya? Iya. Itu gimana ya Pak bisa nulisnya anodanya jadi begitu? Ini contoh aja sih, contoh saja. Kalian perhatikan ininya aja. Ini sama ininya. Tentu dalam aslinya ya penulisannya juga harus benar ya. Ini hanya contoh saja. Harusnya kan ini Na menjadi kalau oksidasi ya Na plus tambah elektron. Betul. Ini pertanyaan yang bagus supaya kalian nggak bingung. Ini hanya contoh saja. Nulisnya sembarangan gini. Yang kalian harus perhatikan ininya aja. S-cell-nya. Kalau kalian dapati S-cell-nya negatif, reaksi ini berlangsung kemana gitu. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Ada lagi? Ini juga sama kan? Sama juga ini ditulisnya. Cuman kalian fokusnya ke sininya aja. Ada yang bertanya lagi untuk kuliah pagi hari ini? Nanti sore 19.30 kuis ya, hari Senin 19.30. Bab termokorosi ya, termodinamika korosi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada sudah mau jam 9, ya udah kita sudahi dulu ya kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.